Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk selalu mengikuti pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Bagaimana kalian? Sudah siapkah dengan pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, kita masih belajar dengan matematika yang akan kita lanjutkan dengan materi kita yang kemarin, yaitu belajar matematika kelas 7 di semester 2. Kali ini kita akan masih melanjutkan dengan materi kita yang lalu, yaitu aritmetika sosial. Hanya submateri kita adalah mengenai bruto, tara, neto, diskon, rabat, dan suku bunga. Pernah dengar kan? Ya. Pelajaran aritmatika ini nanti biasanya berlaku pada kehidupan sehari-hari kita. Misalkan kita akan belanja, kita akan membeli, kita akan menabung, kita akan meminjam, dan sebagainya. Bagaimana? Sudah disiapkan? Buku catatan disiapkan, alat tulisnya disiapkan, kita mulai belajar. Tetap semangat ya untuk belajar matematika, aritmetika sosial. Ya, kita mulai dengan bruto, tara, dan neto. Perhatikan di sini. Bruto adalah berat kotor. Tara adalah berat wadah. Ya. Tara adalah berat wadah. Neto adalah berat bersih. Kalau bruto ini berat kotor berarti berat barangnya ditambah berat wadahnya. Sehingga kalian bisa mengetahui bahwa rumusnya kalau bruto itu adalah tara ditambah neto. Sedangkan kalau tara itu bruto dikurangi neto, kalau neto yaitu bruto dikurangi tara. Ingat ya, tara ini adalah berat wadahnya. Kemudian persentase tara yaitu rumusnya tara per bruto kali 100%. Kalau persentase neto yaitu neto per bruto kali 100%. Bagaimana? Sudah dicatat? Ya, kita lanjutkan dengan berikutnya, yaitu mengenai contoh soal. Ya, perhatikan di sini ada 3 buah contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama yaitu dalam satu kantong gula mempunyai bruto 5 kg dan netonya 4,5. Kalau brutonya 5 kg, netonya 4,5 kg, maka taranya adalah rumusnya bruto dikurangi neto, sehingga taranya adalah 5 kg dikurangi 4,5 kg, taranya adalah setengah kilogram. Jadi berat wadahnya, wadah untuk mengantongi gula tadi adalah setengah kilogram. Kemudian yang kedua, contohnya sebungkus gandum mempunyai neto 10 kg dan taranya 500 gram. Neto itu berarti berat bersihnya, tara berat wadahnya. Maka kalau gandum itu diwadahi dengan wadahnya, sehingga bruto itu neto tambah tara. Karena brutonya 10, karena netonya 10 kg dan taranya 100 gram, 500 gram, saya ulang ya. Taranya 500 gram, maka kedua ini dijadikan kesatuan yang sama. Jadi brutonya adalah 10 kg, yang 500 gram itu adalah setengah kilogram. Karena 1 kg itu kan 1000 gram. Maka brutonya adalah 10,5 kg. Berarti gandum dan wadahnya itu beratnya 10,5 kg. Sedangkan berat gandum itu sendiri berat bersihnya 10 kg. Paham ya? Ya. Lanjut dengan contoh yang ketiga. Satu kotak telur mempunyai berat 16 kg. Sedang berat kotaknya itu berarti berat wadahnya atau taranya 1 kg. Maka berarti brutonya adalah 16 kg dan taranya 1 kg. Kalau kita mencari neto, rumusnya bruto dikurangi tara, maka netonya 16 kg dikurangi 1 kg. Netonya 15 kg. Jadi berat telurnya saja 15 kg. Dan kalau membeli itu biasanya diberi telur ya kita bayarnya telur. Ya, jadi wadahnya nggak usah dibayar. Berarti yang kita bayar adalah telurnya ini 15 kg kali harganya berapa nanti.
gitu ya. Jadi kalau dibayar ada yang dibayar netonya, bukan brutonya. Paham? Ya, kita lanjutkan dengan contoh soal yang lain. Contoh soal pertama yaitu ayah membeli sekarung kedelai dengan berat bruto 25 kg dan tara 1 kg. Tentukan persentase neto. Jadi kita cari neto dulu. Neto rumusnya adalah bruto dikurangi tara. Berarti netonya 25 gram dikurangi 1 kg. Netonya 24 kg. Maka persentase neto, rumusnya neto per bruto kali 100%. Netonya 24, brutonya 25, maka 24 per 25 kali 100%, yaitu 96%. Ini persentase neto. Paham? Lanjut dengan contoh yang kedua. Ibu membeli 1 sak gandum yang berat brutonya 50 kg, sedang taranya 2%. Jika harga gandum per kilogram Rp10.000, maka berapakah ibu harus membayar? Ini ingat bahwa yang dibayar itu adalah neto, ya, neto. Maka kita cari netonya dulu. Ini jawabnya diketahui brutonya 50 kg, tara 2%, berarti 2/100 kali 50 kg. Ini coret ya, 100 dan 50 sedanakan. Ini 2, maka di sini taranya 1 kg. Karena tara 1 kg dan bruto 50 kg, maka neto yang rumusnya bruto dikurangi tara berarti 50 kg dikurangi 1 kg, yaitu 49 kg. Jadi ibu harus membayar, yang dibayar itu adalah neto, berarti 49 kali Rp10.000, Rp490.000, ini yang harus dibayar ibu. Ya, paham ya? Ya, lanjut dengan contoh yang lain, yaitu kita membahas diskon, bunga tabungan, dan pajak. Apa tuh diskon itu? Diskon adalah potongan harga saat membeli barang. Maka harga diskon adalah persenan diskon kali harga awal, dan harga baru setelah didiskon yaitu harga awal dikurangi harga diskon. Kalau bunga pada aritmetika sosial bisa mengacu pada bunga bank atau bunga pinjaman. Jadi kalau bunga itu ada bunga bank, ada juga bunga pinjaman. Bunga bank ini maksudnya bunga tabungan, ya. Maka rumusnya bunga adalah persen bunga kali waktu kali modal. Maka total tabungannya adalah modal awal ditambah bunga tabungan. Sedangkan pajak adalah pertambahan nilai atau kewajiban yang harus dibayar saat membeli atau menerima barang, menerima suatu penghasilan. Misalkan ini harga pajak yaitu persen pajak kali harga awal, maka total harganya yaitu harga awal ditambah harga pajak. Itu pajak. Nanti kita akan melihat contohnya, kalian pasti lebih jelas kalau sudah melihat contohnya. Ya, kita di sini kita mulai dengan contohnya dulu. Ini di toko sepatu Famos, toko sepatu ya, harga sepasang sepatu olahraga adalah Rp450.000. Tetapi karena ada bulan diskon, toko memberikan diskon 35% pada para pembelinya. Ditanyakan berapakah besar diskon, kemudian yang B, berapa yang harus dibayar oleh pembeli sepatu tersebut kalau dia membeli sepasang sepatu olahraga tadi. Ya, kita coba menjawab. Penyelesaiannya, harga awalnya adalah Rp450.000, diskonnya 35%. Ya, yang diketahui, yang ditanyakan besar diskon, yang A, yang B harus dibayar berapa. Kemudian kita menjawab diskon 35%, berarti 35/100 kali Rp450.000. Maka diskonnya adalah Rp157.500. Sehingga pembeli itu harus membayar yaitu harga sepatu yang Rp450.000 tadi dikurangi diskon, dikurangi Rp157.500. Maka dia harus membayar, pembeli itu Rp292.500. Bagaimana?
Sudah paham? Ya, teruskan dengan contoh berikutnya. Ya, lihat sini, perhatikan contoh soal berikutnya. Nomor 2, ayah menabung di BRI sebesar 1 juta rupiah dan mendapat bunga 6% selama 1 tahun. Setelah 1,5 tahun, ayah akan mengambil semua uang tabungannya. Ditanyakan, yang A, berapa besar bunga yang diterima ayah? Yang B, berapakah uang yang diterima ayah setelah dia akan mengambil semua tabungannya? Ya, kita coba menyelesaikan. Yang diketahui adalah besar uang tabungan ayah 1 juta rupiah, kemudian bunganya 6% per tahun selama 1,5 tahun. Yang ditanyakan yaitu besar bunga, yang B, uang yang diterima. Jadi kalau menjawab yang urut ya, diketahui, ditanyakan, jawab. Kita coba untuk menjawab yang A, bunga 1,5 tahun. Karena yang diketahui adalah bunganya setahun, 1 tahun, maka kalau 1,5 tahun ya 1,5 kali 6%. Maka bunga yang diterima ayah nanti adalah 9%. Berapa 9% itu? Yaitu besar bunganya 9%, yaitu 9/100 kali 1 juta rupiah, yaitu 90.000 rupiah. Sehingga uang yang diterima ayah nanti kalau mengambil tabungan yaitu pokoknya uang awalnya, ya, uang tabungan awal yaitu 1 juta ditambah 90.000 rupiah, yaitu 1.090.000 rupiah. Begitu, jelas ya? Ya, lanjut. Perhatikan di sini saya akan contohkan soal yang ketiga, yaitu nih. Pak Aris membeli sebuah sepeda motor Honda Beat baru di sebuah dealer Honda seharga 17 juta rupiah dan kena pajak pembuatan BPKB sebesar 2%. Pajak ini dibebankan pada pembeli. Jadi pembelinya nanti adalah harga mula-mula, harga awal ditambah dengan pajak. Ya, ditanyakan yang A, berapa besar pajak yang harus dibayar Pak Aris? Yang kedua adalah uang yang harus dibayarkan Pak Aris ke dealer. Kita coba menjawab. Ya. Diketahui harga belinya adalah 17 juta, pajaknya 2%. Ditanyakan besar pajak, kemudian yang kedua ditanyakan harus dibayar berapa. Kita jawab, yaitu besar pajaknya 2%, berarti 2/100 kali 17 juta rupiah. Yaitu besar pajaknya 340.000 rupiah. Harus dibayar berapa? Harus dibayar yaitu harga awal tadi yang 17 juta ditambah dengan 340.000 rupiah. Sehingga harus dibayar 17.340.000 rupiah. Jadi Pak Aris harus membayar ke dealer sebesar berapa? 17.340.000 rupiah. Ya, begitu anak-anak soal contoh yang saya berikan pada kali ini. Semoga kalian semua bisa paham dengan apa yang saya jelaskan di video kali ini. Ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa buka buku paket atau buka media sosial yang lain seperti buka Google atau YouTube, kalian bisa belajar di situ. Jika masih kurang jelas, kalian bisa bertanya pada saya. Ya anak-anak, sekarang kalau kalian sudah jelas, kalian perhatikan soal berikutnya, yaitu soal tugas. Soal tugas ini kalian kerjakan di buku tugas, ya. Kerjakan di buku tugas, ada 3 buah soal. Yang pertama adalah Bu Emma membeli sekeranjang buah rambutan dengan berat bruto 25 kg dan tara 2%. Jika harga beli buah rambutan tersebut 6.000 per kilogram, tentukan neto. Neto berarti bruto dikurangi tara. Kalian cari dulu taranya berapa, baru dicari netonya. Kemudian harga beli semua buah rambutan, berarti harga beli itu kalian mengalihkan neto dengan harga beli tadi. Semuanya, karena semuanya. Kemudian yang ketiga, jika dijual lagi dan ingin untung 10%, berapa harga jual per kilogram? Kalau harga mula-mula Rp6.000, kemudian menginginkan untung 10%, maka nanti harga jualnya berapa bisa kalian cari, ya.
Lanjut dengan contoh soal yang kedua yang harus kamu kerjakan di buku tugas, yaitu nomor 2. Marisa menabung di bank sebesar Rp300.000 dengan mendapat bunga 9% per tahun. Jika setelah 8 bulan Marisa ingin mengambil uangnya, pertanyaan A, berapa besar bunga yang diterima Marisa? Bunganya berarti karena 8 bulan, ini kan setahun, berarti 8 per 12 kali 9% itu bunganya. Kemudian kali dengan tabungan awalnya, itu bunga yang diterima Marisa. Sehingga nanti besar uang yang diterima Marisa seluruhnya, yaitu ini tabungan awal ditambah dengan bunga tabungan. Gitu ya anak-anak, paham? Ya, lanjut dengan soal yang ketiga. Ya. Paman meminjam uang di Koperasi Mitra sebesar Rp1.500.000 dengan suku bunga 12% per tahun. Jika paman akan mengembalikan pinjaman itu dengan cara mengangsur selama 1 tahun, tentukan A, besar bunga pinjaman selama 1 tahun. Jadi kalau bunganya 12% setahun, maka pinjaman selama 1 tahun bunganya berapa? Berarti 12% kali pinjamannya, kali pinjaman. Yang B ditanyakan besar angsuran paman setiap bulannya. Nah, nanti berarti kalian bisa mencari dulu pinjaman plus bunga baru dibagi 12 karena setahun. Kalau tulisan di video saya kurang jelas, kalian bisa lihat di e-learning ya. Di e-learning sudah saya kopikan, kalian bisa buka supaya kalian bisa melihat dengan jelas. Begitu anak-anak, materi kita pada pagi hari ini, semoga kalian semuanya paham dan bisa mengikuti dengan baik. Jangan lupa tetap semangat untuk selalu mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, karena tanpa mengikuti pelajaran kamu tidak mungkin akan bisa mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Bagaimana? Sekian dulu ya, semoga kalian tetap semangat dan paham. Sekian, terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.